ibu absen dulu ya. Oke ibu. Betul. Hadir Bu. Ini hadir ibu. Cindy. Hadir ibu. Ini hadir ibu. Ya, baik semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelum itu ibu ingin kalian membayangkan bagaimana suasana pembelajaran kita pada malam ini. Saya Bu. Ya silakan betul. Nah, untuk bayangkan terkait dengan suasana pada kita pada pertemuan kali ini, dalam momen ini suasananya sangat sejuk, kemudian fasilitas dalam pembelajaran tersedia dengan jelas dan dengan rapi. Mungkin itu saja mungkin. Ya, baik sekali. Betul. Jadi anak-anak, ketika kalian bisa menggambarkan suatu objek, maka itu disebut dengan deskripsi. Jadi pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu teks deskripsi. Ada yang tahu apa teks deskripsi? Halo Ibu. Ya, betul. Nah, deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas sehingga membaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek tersebut, Ibu. Ya, betul sekali. Intinya itu deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Anak-anak ada yang tahu objek apa saja yang bisa dideskripsikan? Saya Bu, Ya, silakan. objek yang biasanya dideskripsikan contoh sederhana seperti pantai, terus rumah, terus tumbuhan, hewan, mungkin itu Bu. Ya, terima kasih betul. Ya. Yang itu objek yang bisa dideskripsikan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan teks deskripsi. Dari sini bisa keluar dulu bacaan dulu dari teks deskripsi. Baik Ibu, tujuan teks deskripsi adalah pertama menggambarkan objek secara detail, yang kedua memberikan kesan nyata pembaca, dan ketiga membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung objek yang dideskripsikan. Baik, kan di sini kan ada memberikan kesan nyata kepada pembaca. Apakah anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud yang memberikan kesan nyata kepada pembaca? Ada yang bisa bantu ibu untuk Saya menjelaskan? Ya, silakan ini. Memberikan kesan nyata kepada pembaca adalah membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung objek yang dijelaskan Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi, di mana ada menggambarkan objek secara rinci dan spesifik, kemudian ada kata sifat, kemudian menggunakan panca indera, mengandung kalimat rincian dan bersifat subjektif. Anak-anak di situ kan ada menggunakan panca indera. Mengapa sehingga teks deskripsi harus menggunakan panca indera? Ada yang tahu? Ada yang seperti itu Bu? Menjelaskan itu? Saya Bu. Ya, silakan betul. Nah, kenapa menggunakan objek indera? Karena menyebabkan objek melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perapan, apa terasa Bu. Ya, terima kasih betul. Berikut ada struktur teks deskripsi, yang dimana itu ada identifikasi sama ada deskripsi bagian. Untuk ini bisa bantu ibu apa itu identifikasi? Identifikasi. Struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi. Bagaimana membuka yang berisi pengenalan objek secara umum, deskripsi bagian. Bagaimana umum deskripsi bagian, bagaimana yang pertama deskripsi bagian. Pertama, bagian isi yang menjelaskan objek secara rinci, meliputi ciri-ciri fisik, sifat atau karakter, suasana atau kesan. Ya, terima kasih Uni. Selanjutnya, ibu
deskripsi. Ada yang bisa bantu ibu? Ini bisa bantu ibu untuk membacakan teks deskripsi? Yaitu perpustakaan sekolahku terlihat di dekat ruang guru. Ruangannya luas dan bersih, dengan rak-rak buku tersusun rapi. Udara di dalamnya terasa sejuk dan tenang. Aroma bukunya yang khas membuat suasana semakin nyaman untuk membaca. Tempat ini menjadi favorit siswa untuk belajar dan mencari informasi buku. Terima kasih Budi. Jadi dari contoh-contoh ini, maka kita bisa lihat analisis struktur kebahasaannya, di mana ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian. Ini bisa bacakan identifikasi dari contoh dan deskripsi tadi. Identifikasi perpustakaan sekolah terletak di dekat ruang guru. Deskripsi bagian ruangan luas dan bersih, rak buku tersusun rapi, udara sejuk, suasana nyaman. Terima kasih. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan. Ibu akan memberikan kalian untuk berbagi kelompok. Kelompok satu yaitu kumpul dengan sini, kelompok dua ini dengan ini. Gitu ya. Ibu beri kalian waktu 5 menit ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, di sini itu nanti kalian baca teksnya di sini, lalu menjawab 4 pertanyaan yang ada di bawah sini ya. Baik, Ibu. Baik, sudah ketemu jawabannya? Sudah Ibu. Itu Ibu ingin tanyakan di untuk kelompok satu. Untuk kelompok satu, Ibu ingin bertanya nih, objek apa saja sih yang dideskripsikan pada teks ini? Yaitu terkait dengan taman sekolah Ibu. Ya, betul sekali taman sekolah. Kemudian, bagaimana sih keadaan taman sekolah yang dijelaskan pada teks ini? Ya, silakan. Ya, ya, terima kasih untuk kelompok satu. Sekarang untuk kelompok dua nih. Kata sifat apa aja sih yang terdapat pada teks deskripsi ini? Yaitu di sini saya mendapatkan ada 3 kata sifat Ibu, yaitu yang pertama indah, yang kedua rapi, dan yang ketiga sejuk. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari ini jawab kata yang berkaitan dengan panca indera. Yaitu kata sifat yang berkaitan dengan panca indera, yaitu yang pertama berwarna, yang kedua sejuk, ketiga harum dan keempat nyaman Ibu. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi anak-anak untuk pertemuan kali ini, Ibu belum memberikan kalian tugas. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Baik Ibu telah berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu meminta kepada Allah untuk memberi doa. Sebelum itu dengan akhir pertemuan pada pagi hari ini. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi kali ini, mari kita berdoa dan doa yang beragama dan beragama masing-masing.
tangan untuk Intan. Selanjutnya silakan siapa yang mau memberikan saran Intan terhadap kegiatan refleksi kegiatan mengajarnya Intan. Berikan refleksi untuk keterampilan mengajarnya Intan. Oh, saya Ya. terkait dengan pembelajaran dari Intan ini, kemudian dari keterampilan pembelajaran atau keterampilan pembelajaran tadi, dilihat dari segi pemahaman materi pada awal tadi sudah menarik, tetapi masih ada kekurangan sedikit pada bagaimana seorang guru memberikan disiplin terhadap siswa ketika menjawab pertanyaan. Nah, tadi guru harus memberikan apresiasi terhadap siswa untuk gimana tadi siswa juga dapat dihargai terkait dengan jawaban atau pertanyaan yang disampaikan. Mungkin sebenarnya itu. Ya, terima kasih semua untuk bertanya. Oke, baik. Selanjutnya teman dari saya Intan tadi di awal kamu menyampaikan tujuan pembelajaran membuka pembelajaran sudah bagus cara kamu memotivasi mahasiswa. Tadi hanya ada satu kata tadi yang membayangkan. Coba kalian bayangkan kegiatan tadi. Ini kan tes deskripsi. Tes deskripsi itu nyata. Anak-anak sekarang apa yang kalian rasakan? Apakah ada yang senang, ada yang sedih, ada yang mengantuk? Ya, jadi hati-hati memilih kata. Kalau mereka membayangkan, mereka pun apa yang mau saya bayangkan. Padahal hanya mau mendeskripsikan kondisi. Mungkin dia senang karena diajar oleh kita. Gitu. Ya. Kemudian tadi bagus. Intan tidak banyak menjelaskan, tapi semua siswa diminta untuk membaca materi. Kemudian kita memberi penjelasan terkait yang dibaca oleh peserta didik. Lalu jangan memberikan tugas hanya 5 menit, tugasnya 5 menit ya anak-anak. Ya, tugas hanya 5 menit ya. Karena di tugas itu keterampilan siswa kita itu dilatih. Jadi itu waktu ya. Yang lain itu hanya mengantar. Lalu persiapannya sudah bagus, tadi psikolog semua aktif, tugas setiap minggu itu ada, kemudian diskusi antar kelompok berjalan bagus. Hanya tadi di akhir pembelajaran untuk pembelajaran kita lupa membuat kesimpulan. Ada yang memberikan kesimpulan apakah betul semua sudah paham. Tadi hanya diakhiri dengan presentasi hasil tugas kelompok ya. Oke, cukup Intan. Tepuk tangan untuk Intan.